12, 20, 30, 40, 50. Nggak berasa ya, kalau Hyundai Kona itu udah sampai ke generasi kedua. Ini dia. Dan ini penting, kenapa? Karena Hyundai Kona Electric ini adalah mobil listrik pertama yang baterainya itu dirakit lokal di Indonesia di pabrik Hyundai di Jawa Barat. Yuk kita lihat apa aja detail dari Kona generasi kedua ini. Mungkin Hyundai bukan mobil listrik resmi pertama yang ada di Indonesia, tapi Hyundai Kona dan Ioniq, bukan Ioniq 5 ya, adalah mobil listrik yang paling cepat populer di Indonesia di sekitar tahun 2020-an. Dan ini adalah generasi keduanya. Ya, mobil ini dirakit lokal di Indonesia, tapi nggak cuma mobilnya, baterainya juga dirakit lokal di Indonesia. Jadi itu hasil kerjasama antara Hyundai sama LG buat bikin pabrik mobil listrik di Indonesia. Oke, sekarang kita fokus ke Kona generasi kedua ini. Jadi dia membulat tapi ada hint atau petunjuk atau mungkin detail dari Hyundai Ioniq 5 di mobil ini. Misalnya, dia punya LED bar di depan tapi nggak cuma solid gitu aja, karena di bagian tengah ada kayak pixel di bagian tengahnya. Kayak Ioniq 5. Dan sama seperti Kona yang kemarin, dia di sini cuma LED dan lampu utamanya itu ada di bawah sini, pastinya ada proyektor dan LED. Tapi nggak cuma itu, sama seperti Kona sebelumnya adalah tutupan chargernya yang ada di depan. Ini benar-benar fungsional, bukan buat cakep karena kelihatan agak asimetris gitu ya. Ini buat fungsional. Jadi kan SPK lu kan biasanya di depan dan kabelnya nggak panjang-panjang amat, jadi biar kabelnya itu nggak ngewer-ngewer dan mungkin kena bodi mobil kita atau bodi mobil orang lain. Dan tetap dia bisa V2L alias dia bisa jadi power bank berjalan buat jadi sumber energi listrik buat perabotan kita, misalnya TV, PS, blender, kulkas gitu-gitu dia bisa. Dan masih ada lagi detail pixel di bagian grill bagian depannya ini ya, chrome ini, plus ada radar sama kamera buat sistem Hyundai Smart Sense di Hyundai Kona Electric ini. Dan masih ada beberapa hint atau detail Ioniq 5 di mobil ini. Misalnya, kalau di bodi samping Ioniq 5 kan ada sudut lancip sekitar 45 derajat ya di bagian bodi sampingnya. Ini juga ada tapi posisinya dibalik. Jadi kalau Ioniq itu bagian tajamnya itu di depan, ini lihat dia bagian tajamnya ada di belakang sini. Dan nggak cuma itu, di sekarang mobil ini juga punya fitur-fitur yang bisa kita expect dari sebuah crossover modern. Dia punya kamera 360 dan dia punya keyless entry. Cuma kenapa ya keyless entry-nya kok kayak tompel di sini warna hitam? Kenapa nggak dicat sewarna body aja seperti itu ya? Dan ini adalah versi dengan warna metallic two tone. Ada juga yang single tone dan ada juga yang pakai cat doff atau cat matte. Ada yang warna putih dan warna lain-lain. Ada warna abu-abu, hitam, merah, dan masih banyak lagi. Hyundai Kona Electric ini pakai pelek 19 inci. Gede banget ya buat mobil seukuran Kona. Bannya pakai ban Kumho 235/45 R19 dan dia penggerak roda depan. Dan fun fact, Hyundai Kona generasi kedua ini sebenarnya ada juga versi bensinnya, tapi dia bukan mobil bensin yang dilistrikin. Tapi kalau menurut Hyundai, Kona baru ini didesain buat jadi mobil listrik dulu, baru setelah itu ada versi bensinnya. Tapi kayaknya sih yang versi bensin nggak bakal dipasarin juga di sini. Nah, dari bagian sini kita bisa lihat kalau ada banyak elemen desain dari Hyundai lain di Hyundai Kona Electric ini. Misalnya, nih garis abu-abu yang naik di sini dan bertabrakan dengan garis di sini, ini mirip sama Hyundai Tucson yang nggak masuk ke Indonesia. Dan ini two-tone seperti yang gue bilang tadi, dan ini nih fender yang kelihatannya melebar ya, padahal dia tuh ditekuk di sini baru dikeluarin lagi. Jadi kesannya mobil sedikit lebih gagah dan lebih lebar, padahal dia ukurannya relatif compact. Nah, urusan rem ya seperti crossover pada umumnya ya, dia pasti udah cakram depan belakang, ABS, EBD, dan lain-lain itu udah pasti ada di mobil ini. Baik lagi soal desain, ada elemen Hyundai Ioniq 5 lagi-lagi. Dia punya LED bar, tapi di tengah-tengah dia jadi kotak-kotak atau pixel-pixel. Dan seperti kebiasaan Hyundai dan Kia lainnya, lampu remnya bukan yang ini, tapi yang ini. Jadi kenapa Hyundai dan Kia itu sangat hobi bikin lampu remnya itu di bawah sini? Ada banyak teori dan salah satunya adalah biar mobil lain itu nggak mepet-mepet di belakang, biar masih kelihatan lampu rem sama lampu sennya. Ini maksudnya biar apa? Biar bisa jaga jarak, biar safety. Tapi kalau di Indonesia, praktek ini kayaknya agak susah. Kenapa? Karena kita sukanya mepet, biar nggak dipotong sama motor nih terutama. Jadi gue ngerti ini buat safety, tapi kalau di Indonesia ya mungkin tidak terlalu termanfaatkan dengan baik seperti itu ya. Ada spoiler belakang, ada wiper, dan ada defogger. Dan mobil ini udah pakai
power tailgate. Nah, desain pixel yang tadi udah gue bilang ada juga di bagian reflektor sama di bagian belakang seperti ini. Kita lihat bagasinya, dia kotak dan karena dia bentuknya agak kekupe-kupean, bagasinya agak kepotong tapi dia tetap cukup lega dan praktis. Kalau misalnya kita lihat kantong bagian bawahnya, dia ada macam-macam, bahkan ada pemadam api buat mobil ini. Ada juga P3K, tire mobility kit, dan colokan buat V2L dan kabel casan. Jadi dia nggak ada ban serep, adanya tire repair kit gitu ya. Dan ada juga kantong di kanan kiri. Tapi di sini kita nggak melihat ada colokan 12 volt, misalnya buat pompa ban atau apa gitu-gitu. Dan kalau pengen kita bisa lipat jok belakang, biar kapasitas bagasinya atau kargonya jadi lebih luas lagi. Kita tutup. Dan dia ada lampu bagian merah di sini. Ada bohlamnya. Ini lampu kabut, alias kalau misalnya hujan yang nyalain bukan hazard tapi lampu kabut ini. Masuk yuk. Ya, masuk ke dalam interior Hyundai Kona generasi kedua. Pertama kita lihat kuncinya ya. Dia kuncinya sama kayak Ioniq 6. Dia bentuknya logo Hyundai dan negatif space-nya dimanfaatkan buat tombol-tombol. Ada lock, unlock, remote engine start, dan blank. Ya udah. Sekarang kita mau coba nyalain aja. Dan satu hal yang gua syukuri dan gak kayak beberapa mobil Tiongkok, dia masih punya tombol start stop buat nyalain dan matiin mobil. Ini bagus, jadi kita tahu kapan mobil itu nyala dan mati. Jadi kita yakin karena kita beneran neken tombol. Gini dong, apa susahnya sih bikin tombol nyala dan mati gitu loh. Itu suara startupnya ya. Pertama-tama, setir dia pakai 4 titik atau 4 kotak di sini ya, titik. Yang kalau misalnya belum tahu, ini adalah kode Morse untuk huruf H. H untuk Hyundai. Dia bisa naik turun, maju mundur, dan posisinya itu sendiri ergonomis. Dan 2 jok depannya udah elektrik, tapi cuma pengemudi yang dapat lumbar support. Nah, gak cuma itu, dia dapat sunroof. Bukan panoramic sunroof, dia cuma sunroof aja. Dan buat bukaannya, mau buka covernya atau buka kacanya, itu dia semua udah pakai tombol. Jadi nggak perlu geser-geser manual. Balik lagi ke setir, di sebelah kiri ada tombol buat Hyundai Smart Sense. Jadi buat adaptive cruise control, lane keep, lane following gitu-gitu ada di sebelah kiri. Dan sebelah kanan ini buat voice command atau telepon macam-macam. Dan di baliknya ada pedal shift buat regenerative braking. Ya, karena ini mobil listrik yang nggak punya transmisi, pedal shiftnya dipakai buat ngatur regenerative brakingnya. Jadi kalau misalnya di Hyundai kan ada level 0, 1, 2, 3 sama mode i-pedal. Jadi mobil ini bisa one pedal driving seperti beberapa mobil listrik pada umumnya. Kayak Ioniq 5 juga sih ya. Nah, sen di sebelah kanan, wiper di sebelah kiri, dan rem tangan elektriknya itu ada di dekat dengkul pengemudi, dekat tombol buat buka sama tutup bagasinya. Oke, sama kayak Ioniq 5 juga, dia punya tuas transmisi itu di dekat dengkul kanan juga. Jadi caranya sama, kalau kita putar ke depan dia bakal maju, putar ke belakang bakal mundur, putar setengah bakal masuk netral, dan kalau pengen P itu tinggal dipencet bagian ujungnya. Nah, lanjut ke tengah, dia dapat sistem infotainment yang kurang lebih sama kayak Hyundai lain, tapi udah diupdate. Jadi di sini ada beberapa fitur yang menarik. Misalnya, katakanlah kita lagi jalan-jalan atau mudik kemana gitu, tapi pengen sholat tapi nggak tahu arah kiblatnya kemana. Dia ada fitur kiblat yang bisa kayak bantu kita buat nentuin arahnya kiblat itu di sebelah mana. Cocok kalau misalnya buat situasi yang gue bilang tadi. Dan nggak cuma itu, kalau mobil-mobil Hyundai dan Kia itu pasti punya suara alam. Bukan musik ya, suara aja, misalnya suara kayak di hutan atau mungkin di perkotaan atau mungkin di laut atau pantai gitu-gitu. Di sini ada, jadi tinggal pilih aja kalau misalnya kita pengen suara ambient biar relax kayak gitu ya. Dan yang gue syukuri dari mobil-mobil sekarang dikit-dikit layar, bosen asli. Dia masih ada tombol buat home, peta, segala macam, bahkan buat ngatur volume sama tuning buat sync program radio gitu ya. Dia masih pakai puter-puteran, bagus gini dong. Harus seimbangkan jumlah antara tombol dan layar sentuh. Nggak perlu semuanya tombol, tapi nggak perlu juga semua layar sentuh. Lama-lama bosen juga ngeliat mobil tuh layar semua, asli udah kayak laptop atau HP dikasih roda, bosen gua. Nah, AC pun juga full tombol. Bagus, ini udah bagus. Dan dia udah dual zone, plus dia ada mode driver only untuk menghemat baterai. Kalau misalnya kita lagi nyetir sendirian, jadi akhir bagian sini sama belakang itu nggak niup buat menghemat baterai mobil ini. Turun lagi ke bawah, dia punya USB Type-C yang kalau misalnya kita tekan tombol di sebelahnya bisa ganti fungsi, bisa buat ngecas aja atau bisa juga buat ngecas dan media player, misalnya kayak nyolok kabel USB ke HP, Android atau Apple gitu ya. Dan dia bisa buat Apple CarPlay dan Android Auto.
Oke, sebelahnya lagi ada colokan 12 volt, di bawahnya ada wireless charging, dan ada jok yang udah pakai pendingin dan penghangat di mobil ini. Cocok banget. Plus dia udah ada kamera 360 derajat yang aksesnya tuh mudah banget. Tinggal tekan tombol, kita bisa lihat seluruh bagian mobil ini. Bagus. Ada juga auto brake hold, dan dia ada 4 mode berkendara. Jadi dia ada eco, normal, sport, sama snow. Snow kapan kepakainya ya? Ya udahlah, spion tengahnya di sini dan sun visor lengkap dengan kaca dan lampu di kedua penumpang depan. Terus buat kantong, ada kantong kecil di sini, ada juga di sini ya. Terus di sini ada kantong yang lumayan gede, yang kalau kita tekan tombol ini langsung muncul 2 cup holder. Bisa juga kita singkirin kalau nggak butuh. Dan di door trim itu ada kantong yang standar, nggak gede tapi lumayan buat nyimpen kayak dompet, karcis atau botol minuman. Nah, di bagian tengah sini nih, sebenarnya ini armrest ya, tutup center console box-nya, tapi mungkin sedikit, misalnya bisa dimajuin atau digeser-geser, akan lebih ergonomis buat kita. Tapi di bagian sini dia tuh nggak ada temboknya, jadi kalau dibuka, ini tuh dia tuh open space, dan kita bisa angkat tray bagian atasnya ya. Dia ini kayaknya bisa, misalnya kalau buat perempuan ya, naruh tas di sini. Kita tutup. Terus Hyundai Kona Electric ini udah juga pakai sistem audio dari Bose. Nah, kalau untuk bahan-bahan sebenarnya nggak ada yang spesial. Di sini plastik, di door trim juga plastik, setir pakai kulit sintetis, dan genggamannya masih lumayan oke. Satu hal unik soal setirnya adalah sebenarnya dia nggak full lingkaran tapi nggak juga flat bottom. Jadi dia lingkaran, terus kayak ada sudut yang membentuk sudut tumpul di bagian sini. Unik juga sih. Oh ya, bahan joknya dia full kulit ya, dan ada 4 titik untuk kode Morse huruf H. H untuk Hyundai, dan sabuk pengamannya bisa diatur tinggi atau rendah seperti ini. Oke, jadi bagian depan Hyundai Kona benar-benar sesuai apa yang kita expect dari sebuah crossover Hyundai. Modern tapi tetap fungsional dengan banyaknya tombol fisik buat infotainment, buat AC, dan buat nyalain mobil. Itu aja udah sebuah advantage dibanding beberapa mobil listrik yang ada di harga atau kelas serupa. Bagus. Satu keunggulan lagi, buat ngatur spion dia masih pakai tombol fisik. Lagi, gue udah nemu mobil yang ngatur spion aja dari layar. Itu ya nggak semudah pakai tombol. Oke, duduk di kabin belakang Hyundai Kona Electric. Tinggi gue 178 dan jok depan ini adalah posisi nyetir gue sendiri. Ruang kepala bagus, ruang kaki ini juga bagus, bisa sekitar 5, 6, atau 7 jari. Dan karena dia mobil listrik kan baterainya ada di bawah, plus mungkin lantainya berasa jadi agak sedikit tinggi dikit. Untungnya mobil ini joknya agak ditinggiin, jadi kalau kita selonjoran kakinya bisa tertopang dengan lumayan ya. Jadi sebenarnya nggak tertopang sempurna tapi udah cukup bikin nyaman. Ada armrest, ada cup holder di sini, dan ada 3 headrest plus 3 sabuk pengaman. Dan di sini juga ada beberapa hal yang menarik. Contoh, dia ada AC di belakang tapi kita nggak bisa atur ya, bisa kayak temperatur atau misalnya kecepatan kipasnya nggak bisa kita atur. Kita cuma bisa nutup atau buka ventilasinya. Agak disayangkan, tapi ada satu poin plus besar di sini adalah kita dapat colokan kayak di rumah. Jadi tinggal misalnya gini deh, kita kan kalau di depan itu ada 12 volt, kita pakai adapter kan. Ini enggak, kita langsung bawa casan HP, casan laptop gitu-gitu. Tinggal colok di belakang sini, nggak perlu pakai adapter lagi. Ini nggak ngerepotin, ini malah jadi poin plus yang sangat amat kita hargai. Ini harusnya beberapa mobil listrik lain atau mobil hybrid dan plug-in hybrid juga bisa begini. Jadi nggak perlu repot-repot bawa adapter, kita tinggal colokin kepala casan yang udah biasa kita bawa kemana-mana. Ini bagus, praktis, memudahkan, dan enak. Anda semua mobil bisa begini ya. Dan kalau misalnya pengen ngecas pakai USB, ada USB-C 2 biji di bagian bawah sini. Jadi di sini mobilnya ini full USB-C ya, nggak ada USB-A sama sekali. Oke, jadi ini lantainya rata, jadi kalau misalnya pengen duduk di tengah juga bisa. Dan urusan kantong-kantong di pintu ada tapi nggak begitu lega. Tapi di sini di balik jok ada kantong yang model jaring. Kalau urusan bahan-bahan di sini plastik, dan di bagian armrest pintu aja itu kulitnya cuma di bagian sikut, nggak di full door trimnya. Jadi kalau bicara space mungkin kalau bisa dibilang dia lebih lega daripada Mazda CX-30, tapi belum selega HR-V dan beberapa komputer lain seperti GAC Aion misalnya, itu kan lega banget ya. Nah tapi kalau untuk urusan bahan overall ya, nggak cuma di belakang, mobil ini jelas jauh lebih bagus daripada Toyota Yaris Cross. Mungkin kurang lebih sedikit di atas Honda HR-V, tapi urusan bahan-bahan mungkin belum semewah atau sepremium Mazda CX-30. Tapi kalau CX-30 kan belakang sempit,
ini masih lumayan lega. Yuk keluar. Ya, sekarang giliran kita coba si Kona dengan muka lama. Halo, Perasaan ketemu lu mulu gua. figuran nih, figuran. Kali ini jadi figuran. Figuran itu yang buat lukisan ya? Figura. Oh, salah. Sekarang kita mau pertama ini zigzag dulu ya. Sorry, tadi rem dulu ya? Rem kita? dulu, naik tanjakan. Naik tanjakan, tapi tanjakannya mah bercanda ini ya. Ya, anggaplah buat ngetes ini ya, front overhang lah, biar Iya. mentok. Meskipun ya sebenarnya harusnya tanjakan yang bener gini. Nggak kayak di kita ya, nggak ada standarnya segala macam. Bener. Oke, nggak ada masalah. Dan karena mobil listrik ya, torsinya udah cukup banget buat nanjak. Tapi kalau ban belakang nyangkut di sela-sela tanjakan ya kita dorong juga. Oke, aman. Ya pasti nggak mentok lah ya. Aman ini. Aman, tinggi ground clearance-nya. Dan tadi Grady udah duluan katanya setirnya enteng. Coba mana sih? Coba tes. Wah. Ya enteng. Wah. Ya tapi nggak seenteng kayak mainan atau game arcade gitu loh. Nggak seenteng setir Wangan sih. Iya, sama Kona yang sebelumnya juga kan enteng banget tuh, tapi ini lebih enak gitu. Coba nih, Akurasinya. bumpy road, take me home. Salah. Country road. Salah. Wah, suspensinya. Enak sih, maksudnya mungkin bukannya lembut banget, tapi bodinya nggak banyak main, tapi nggak kasar. Iya, yang meredam ya. Ya penting itu. Padahal peleknya gede. Iya, peleknya 19, iya bener juga loh. Woi, ini kalau pakai pelek kecil enak kali ya? Iya, kan ada tadi kayaknya ada yang lebih kecil itu tadi. Ya tapi nggak tahu, nggak dipakai entah. Ya mungkin varian yang nggak Mungkin kita coba sekarang. Yang low range-nya kali ya. Iya, coba. Pantat. Iya. Beloknya lumayan patah sih. Ban patah, tajam. Ya, oke. Sekarang kita mau akselerasi. Modenya ganti nggak? Tadi apa? Sport. Sekarang sport. Oh, masih sport. 1, Oke. 2, 3, Nggak. 12, 20, 30, 40, 50. Oke, dapat 60 juga. Itu kayak baru berapa detik sih? Kenceng sih ini tarikannya sih. Iya. Wah, asik nih. Kita belum tahu speknya, kayak angka baterai gitu, 0 ke 100 segala macam, tapi kayaknya 0 ke cepet 7 detik kan ada kali ya. Ada, dapat. Bisa lah. Jadi kalau misalnya butuh tarikan kenceng dalam kota, wah, mobil listrik, terutama si Hyundai Kona ini, nggak usah kalian raguin. Iya, cukup banget. Mobil listrik mah enak banget ya buat dalam kota. Udah paling bener lah. Oke, dan stop. Kalau soal baterai, sebenarnya Hyundai Indonesia belum bilang apa-apa. Tapi kalau kita ngaca dari spek global, ada yang baterai 48,6 kWh dengan jarak tempuh sekitar 320 km. Ada juga yang lebih gede 64,8 kWh dengan jarak tempuh sekitar 416 km. Tenaganya juga beda, ada yang 133 tenaga kuda, ada juga yang 201 tenaga kuda. Tapi yang menarik sebenarnya adalah harganya. Hyundai bilang harga Kona ini mungkin sekitar 500 jutaan, anggaplah sekitar 500 sampai 600 jutaan ya buat varian-varian yang ada nanti. Padahal kalau ngaca ke Kona elektrik yang dulu, itu harganya bisa sentuh 700 jutaan. Jarang-jarang nih, mobil baru harga malah turun. Oke, jadi gimana kesimpulan kita setelah pertama kali ngelihat Hyundai Kona elektrik generasi kedua? Memang ini jawaban Hyundai karena banyak banget crossover listrik Tiongkok yang masuk dengan spek gila, harga juga gila, dan tenaga juga gila. Ini adalah jawabannya, tapi nggak cuma itu. Ini adalah satu dari sedikit mobil di kala ganti generasi harganya malah turun. Kalau Kona elektrik yang lama kan mungkin sekitar 600-700, Hyundai bilang ini sekitar 500-an. Jadi mungkin 500 juta, 599 gitu-gitu. Jarang banget mobil baru harganya malah turun. Selain karena dia udah rakitan lokal, baterainya juga buatan lokal, dan kalau secara produk sendiri dia emang ada improvement yang bagus daripada yang lama. Feature-feature bertambah, desain, selera, tapi ini kelihatan emang Hyundai banget. Dan tarikannya sih, mungkin 0 ke 100 7 detik tuh cukup lah ya. Siapa yang nggak cukup dengan 0 ke 100 kira-kira 7 detik kan di sebuah crossover perkotaan. Tapi kita tinggal test drive nanti aja buat jarak lebih jauh, buat tahu gimana sebenarnya si Kona ini. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton, dan makasih banget buat Grady, muka lama yang udah megangin kamera. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe. Jempolnya nongol.